Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang salah satu zona yang ada di laut berdasarkan kedalamannya. Yang akan kami bahas adalah zona mesoplagik. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Nama saya Muhammad Diki Darmawan, MPM 19542210004 dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2019, jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung. Nama saya Rian Efriawan, NPM 19542210002 dari Prodi Ilmu Kelautan 19, jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Sefaria Tama, NPM 1914221023, Prodi Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya M. Arjuna Rizkiko, NPM 1914221037, Program Studi Ilmu Kelautan. Nama saya Pandu Pasya Yahya, NPM 1914221027. Zona laut dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik. Misalnya berdasarkan jenis ekosistem, keadaan air atau kedalaman, dan keadaan cahaya yang masuk dalam air. Mesoplagik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti yaitu tengah. Sehingga mesoplagik ini dikenal juga sebagai zona pelagik tengah atau zona senja. Zona ini merupakan bagian dari zona pelagik yang memanjang dari kedalaman 200 hingga 1000 meter atau 660 hingga 3300 kaki di bawah permukaan laut. Zona mesoplagik terletak di antara epiplagik fotik pada bagian atasnya dan batipelagik afotik pada bagian bawahnya, di mana pada zona ini tidak ada cahaya sama sekali di sana. Zona pelagik awalnya ditemukan oleh peneliti Amerika pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1942. Selama penelitian, peneliti tidak menggunakan kapal selam, melainkan mereka menggunakan sonar. Meskipun suhunya bervariasi di bawah zona epiplagik, mesoplagik adalah lokasi lapisan termokilin. Apa itu termokilin? Adalah daerah yang memisahkan antara daerah hangat dengan daerah dingin. Daerah ini memiliki suhu yang bervariasi dari 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit pada perbatasan atas hingga sekitar 4 derajat Celcius atau 39 derajat Fahrenheit pada perbatasan bawah dengan zona batial. Pada zona ini, air umumnya bergerak lambat di mesoplagik dengan waktu tinggal sekitar 1 abad. Meskipun berbagai hewan bergerak secara vertikal menuju zona ini setiap harinya dan berbagai puing tenggelam dalam waktu yang relatif singkat. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja biota yang tinggal di dalam zona mesopelagik. Bentuk kehidupan umum yang berada di zona mesopelagik adalah yang pertama, ada herbivora. Herbivora biasanya muncul pada siang hari. Yang kedua, ada detrivora. Detrivora biasanya memakan organisme mati atau pelet kotoran dari spesies lainnya yang berada di dalam laut. Yang ketiga, ada karnivora. Karnivora biasanya memakan spesies sebelumnya. Dan yang terakhir, ada ganggang. Ganggang merupakan bukan dari lapisan mesopelagik, dikarenakan ia tidak mendapatkan cahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh hewan yang tinggal di dalam zona mesopelagik. Yang pertama ada Brislemouth. Brislemouth merupakan hewan vertebrata laut yang sangat melimpah di bumi ini. Jumlah dari hewan ini adalah ratusan triliun hingga kuadriliun. Lalu yang kedua ada ikan todak. Ikan todak merupakan ikan yang memiliki rahang atas dan moncongnya berukuran panjang. Bentuknya seperti pedang. Ikan todak ini juga seperti ikan pedang. Lalu yang ketiga ada cumi. Cumi merupakan hewan laut yang termasuk ke dalam kelompok cephalopoda besar atau moluska yang tinggal di dalam laut. Lalu yang keempat ada belut serigala. Belut serigala adalah hewan buas
Dua serigala juga dapat menghancurkan segala benda-benda yang ada di sekitarnya. Bahkan saat kepala ia dipotong pun dia masih bisa menghancurkannya. Hewan ini sangatlah berbahaya, dan hewan ini biasanya ditemukan di Samudra Atlantik dan Arktik. Dan yang terakhir ada hewan semi laut yang berada di zona mesopelagik ini. Selanjutnya, sinar matahari juga dapat mempengaruhi untuk hewan-hewan yang tinggal di dalam zona mesopelagik ini. Contohnya seperti giant cat shark. Ia dapat berubah menjadi fluorescence. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara biota laut itu beradaptasi di zona mesopelagik. Adaptasi sendiri itu adalah sebuah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Menurut artikel yang saya baca, adaptasi yang dilakukan biota laut yang berada di zona mesopelagik itu, yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian pada organ tubuh yang dibutuhkan oleh organisme hidup. Adaptasi morfologi dapat dilihat secara bentuk tubuh. Pada biota laut kecil biasanya bertubuh transparan karena tidak mempunyai pigmen-pigmen. Secara morfologis, senjata pembunuh seperti rahang, tengkorak, dan lain-lain akan mengalami perubahan pada organisme laut. Ciri umumnya mereka akan mengalami pelebaran mulut, rahang yang kuat, dan gigi yang tajam. Mereka seoptimal mungkin mencari mangsanya yang jarang ditemukan di laut dalam. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Di ekosistem laut dalam ini tidak adanya matahari yang menyebabkan tidak adanya proses fotosintesis. Sehingga biota laut itu harus beradaptasi dengan secara fisiologi. Bentuk fisiologi yang dilakukan biota laut itu adalah mempunyai kapasitas yang mengolah energi yang jauh lebih efektif dari makhluk hidup yang berada di darat dan zona laut atas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Beberapa organisme yang sedang mengalami reproduksi atau mempunyai perilaku yang sangat unik untuk mengikat pasangannya di tengah kegelapan. Mereka memancarkan cahaya yang tanpa kontras di kondisi sekitar yang serba gelap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana biota yang berada di zona mesopelagik itu mencari makan dan bertahan hidup. Untuk yang pertama, ikan mesopelagik melakukan migrasi vertikal setiap hari. Biasanya mereka memulai migrasi di waktu malam hari dan kembali pada saat menjelang fajar. Mengapa demikian? Karena di malam hari para predator yang berada di zona epipelagik itu beristirahat, dan saat menjelang fajar itu waktunya mereka kembali beraktivitas. Jadi mereka kembali ke zona mesopelagik agar tidak dimakan oleh predator. Untuk naik ke zona epipelagik, tenaga yang dikeluarkan oleh ikan-ikan tersebut itu sangatlah besar. Agar mengurangi bagaimana energi yang dikeluarkan, untuk naik ke zona epipelagik, ikan-ikan tersebut menggunakan gelembung renang yang berfungsi untuk mengurangi energi yang dikeluarkan saat naik ke atas. Kemudian ikan-ikan tersebut memiliki tubuh yang berotot, tulang keras, insang yang berkembang dengan baik, serta sistem syaraf pusat, serta jantung dan ginjal yang besar. Ikan-ikan mesopelagik yang memakan plankton memiliki mulut kecil dengan saringan insang halus, sedangkan ikan-ikan yang memiliki mulut lebih besar itu memiliki saringan insang yang lebih kasar. Dan untuk ikan yang melakukan migrasi vertikal, ikan tersebut pasti memiliki gelembung renang untuk menghemat energi.
Kedua, cara bertahan hidup. Ikan mesopelagik beradaptasi untuk kehidupan yang aktif di bawah kondisi rendah cahaya. Kebanyakan dari mereka adalah pemangsa visual dengan mata besar. Beberapa ikan perairan yang lebih dalam memiliki mata berbentuk tabung dengan lensa besar. Hal itu bertujuan untuk dapat melihat mangsanya di bawah cahaya yang rendah. Kemudian ikan mesopelagik biasanya tidak memiliki duri defensif. Mengapa demikian? Karena ikan di daerah mesopelagik biasanya menggunakan warna untuk menyamarkan diri. Predator penyergap biasanya berwarna gelap, hitam atau merah. Karena panjang gelombang cahaya tidak mencapai laut dalam, fungsi merah efektif sama seperti hitam. Bentuk-bentuk migrasi menggunakan warna perak menghasilkan cahaya tingkat perut mereka. Mereka sering sekali menampilkan fotofor yang menghasilkan cahaya tingkat rendah. Untuk predator dari bawah melihat ke atas, bioluminescence ini menyamarkan siluet ikan tersebut. Namun beberapa predator memiliki lensa kuning yang menyaring cahaya ambien menyebabkan bioluminescensi terlihat. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari mesopelagik. Mesopelagik berasal dari bahasa Yunani yang artinya tengah, yang berarti zona mesopelagik adalah zona tengah. Mesopelagik memanjang dari kedalaman 200 hingga 1000 meter atau 660 sampai 3300 kaki di bawah permukaan laut. Mesopelagik adalah lokasi termokilin, yaitu daerah yang memisahkan daerah hangat dan daerah dingin. Biota yang mendiami zona mesopelagik ada bermacam-macam. Contohnya seperti Bristol moth, yaitu vertebrata yang paling melimpah di bumi. Yang kedua ikan todak, yang ketiga cumi-cumi, yang keempat belut serigala, dan lain-lain. Kebanyakan ikan mesopelagik melakukan migrasi vertikal setiap harinya. Ikan mesopelagik beradaptasi untuk aktif di bawah kondisi rendah cahaya. Ikan mesopelagik menggunakan warna untuk menyamarkan diri. Adaptasi ikan pada zona mesopelagik ada 3, yaitu adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Terima kasih. Mungkin sekian materi tentang zona mesopelagik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.